Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu di sini. Kali ini kita akan belajar tentang sumber energi dan pemanfaatannya, serta hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Apa ya yang dimaksud dengan energi? Ya, betul sekali. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi disebut sumber energi. Ada beberapa yang termasuk sumber energi, di antaranya matahari, air, angin, bahan makanan, listrik, dan minyak bumi. Ayo kita simak penjelasannya. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Pemanfaatan energi matahari dalam kehidupan diantaranya matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan hijau. Fotosintesis adalah pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan juga oksigen. Dalam proses fotosintesis, daun menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Kemudian diolah menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Matahari juga dapat membantu mengeringkan pakaian basah. Para nelayan memanfaatkan matahari untuk mengeringkan ikan asin. Matahari juga dapat membantu proses pembuatan garam. Pada mulanya, para petani menyiapkan petak-petak yang berisi air laut. Air laut tersebut akan menguap membentuk kristal-kristal garam. Kemudian, garam akan dipanen. Matahari dapat menjadi sumber pembangkit listrik yang menggunakan panel surya. Panel surya akan menangkap sinar matahari kemudian diolah menjadi listrik. Pemanfaatan matahari selanjutnya yaitu matahari membantu pembentukan vitamin D. Vitamin D bermanfaat untuk tulang agar menjadi kuat. Sumber energi yang kedua adalah air. Air merupakan sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk melakukan aktivitas. Tumbuhan dan hewan pun membutuhkan air. Selain diminum, air dapat dimanfaatkan untuk mencuci, mandi, dan membantu mengairi sawah. Air juga sebagai sumber minum bagi makhluk hidup. Air juga sebagai sumber energi listrik yang memanfaatkan kincir air. Sumber energi selanjutnya yaitu angin. Tahukah kalian apa itu angin? Ya, angin adalah udara yang bergerak. Angin juga dapat dimanfaatkan untuk membantu manusia mengeringkan pakaian, membantu para nelayan menggerakkan perahu layar. Angin juga dapat digunakan untuk menggerakkan baling-baling kincir angin yang akan menghasilkan energi listrik. Sumber energi berikutnya yaitu bahan makanan.
Bahan makanan yang kita makan menghasilkan energi yang dapat menggerakkan organ-organ tubuh serta dapat mengganti sel-sel yang rusak. Dengan makanan yang kita makan, kita akan menghasilkan energi, sehingga kita dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Sumber energi berikutnya yaitu listrik. Listrik dapat membantu aktivitas kita sehari-hari, seperti aktivitas di rumah. Aktivitas di rumah yang menggunakan energi listrik yaitu diantaranya mencuci baju dengan mesin cuci, menonton televisi, menyetrika baju, menyalakan lampu, dan masih banyak lagi. Dalam penggunaan energi listrik, kita harus berhati-hati ya. Jika kita tidak berhati-hati dalam menggunakan energi listrik, akan menimbulkan bahaya. Sumber energi selanjutnya yaitu minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, karena dalam proses pembuatannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga dalam menggunakan sumber energi minyak bumi harus berhemat. Nah, minyak bumi dapat diolah menjadi apa saja ya? Minyak bumi dapat diolah menjadi bahan bakar minyak, seperti bensin, solar, dan minyak tanah, serta dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan lilin. Dalam pemanfaatan sumber energi tentunya ada hak dan kewajiban yang harus kita lakukan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang. Pelaksanaan kewajiban dan hak dalam memanfaatkan energi. Pelaksanaan kewajiban dan hak dalam memanfaatkan sumber energi pada kehidupan sehari-hari. Kalian perhatikan contoh yang akan Ibu berikan ya. Menurut kalian, perilaku orang tersebut apakah mencerminkan memanfaatkan sumber energi dengan baik? Ya, tentunya tidak, bukan? Karena pada gambar tersebut mencerminkan perilaku yang menggunakan energi dengan secara boros. Penggunaan energi ada hak dan kewajiban kita. Hak dan kewajiban dalam penggunaan energi harus dilakukan secara seimbang. Hal tersebut bertujuan agar energi yang ada di dunia ini dapat digunakan hingga kapanpun. Apabila hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang, akan terjadi kekacauan. Nah, berikut hak pemanfaatan sumber energi. Perhatikan contoh berikut ya. Dalam contoh terlihat setiap orang berhak menggunakan sumber energi yang ada. Misalnya, air untuk diminum. Dalam contoh terlihat setiap orang berhak menggunakan sumber energi. Setiap orang berhak untuk minum atau memanfaatkan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hak manusia dalam pemanfaatan sumber energi yaitu memanfaatkan energi kapanpun, dimanapun, dan mendapatkan energi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kewajiban yang dapat kalian lakukan dalam penggunaan energi yaitu menggunakan energi secara bijaksana. Gunakan energi seperlunya, tidak menghambur-hamburkan sumber energi. Sekarang, kalian sudah tahu kan contoh sumber-sumber energi, serta kewajiban dan hak dalam memanfaatkan sumber-sumber energi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, telah menciptakan alam semesta beserta isinya, yang bermanfaat untuk kebutuhan makhluk hidup. Untuk itu, kita harus menjaga dan melestarikan. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban kita semua. Dalam penggunaan sumber energi, kita harus berhemat, terutama sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dah, selamat belajar.